ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan akhirnya alternatifnya ya digeser di malam hari ini, gitu kan ya. eh kita masuk ke materi pembuktian ya. Nanti mungkin di minggu depan saya akan coba percepat materi sehingga nanti ketika UAS juga target materinya bisa dapat terpenuhi. Nah, rekan-rekan mahasiswa ini karena besok ini sudah libur Idul Adha ya. Saya harap juga masih bisa fokus dan konsentrasi di hari efektif perkuliahan sebelum libur panjang. Kan itu libur panjang ya. Mungkin Jumat banyak yang eh, diliburkan mungkin ya, tetapi juga tergantung pada dosen masing-masing apakah libur atau juga akan mengisi materi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke materi pembuktian dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara. Nah, ketika kita bicara pembuktian, gitu kan, sebenarnya apa yang ada di benak rekan-rekan mahasiswa, gitu kan? Mungkin ada yang mau berkomentar atau memberikan pendapatnya. Soal apa itu pembuktian ataupun tujuannya itu sebenarnya untuk apa sih? Gitu. Silahkan. Tidak apa-apa, nanti salah biar saya luruskan. Izin menjawab Pak untuk mengetahui kebenaran yang ada Pak melalui pembuktian. Oke, Mas Galang. Terima kasih ya, Mas, sudah ini eh, apa itu memberikan pendapatnya. Ya, eh, mengungkap kebenaran. Nah, jadi bisa tadi yang disampaikan oleh rekan Anda, Mas Galang Karisma, gitu kan. Sebenarnya tujuannya apa itu pembuktian dalam hukum acara PT UN? Nah, rekan-rekan mahasiswa, ketika pihak penggugat itu mengajukan gugatannya ke pengadilan ya, khususnya di hukum acara PT UN, itu kemudian tidak serta-merta pengadilan itu ini ya subjektif ataupun mengiyakan apa yang didalilkan atau yang dituangkan di dalam gugatan oleh penggugat ya. Itu harus diuji oleh kebenaran ataupun fakta-fakta yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini penggugat dan tergugat. Maka dari itu pembuktian itu perlu. Ya. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya nanti akan disajikan beberapa alat bukti. Misalkan ada surat, ada saksi, ada juga petunjuk, ya, ataupun bukti-bukti lain yang mendukung kebenaran peristiwanya. Nah, itu adalah pembuktian di dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara. Nah, nah, ini ya, memberi kepastian, ya, memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, terkadang di dalam gugatan itu kan bisa dituangkan peristiwanya A. Ternyata setelah ditelusuri oleh si hakim, oh ternyata tidak semuanya peristiwanya A, tetapi bisa juga B, C, gitu kan. Ada juga yang di eh, apa disampaikan oleh tergugat itu ada benarnya, ya. Jadi itu yang coba apa ini dikuak ya, dikuak oleh majelis hakim, gitu kan ya, agar nanti bisa memberikan putusan yang adil, gitu kan ya, yang adil. Nah, kemudian pembuktian ini juga untuk mendukung perlu adanya alat bukti. Apa saja alat bukti di dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara? Nah, itu diatur di dalam pasal 100 Undang-Undang PT UN. Ya, ada surat atau tulisan, ya, dokumen-dokumen, gitu kan ya. Kemudian keterangan ahli, ada keterangan saksi, pengakuan para pihak. Nah, pengakuan para pihak ini ketika ditanya oleh hakim, misalkan, apakah si penggugat ini benar melakukan tindakan A gitu kan. Oh iya dia mengakui ya, itu dicatat untuk
bekalnya hakim. Oh, ketika pembuktian si pihak ini tidak menyangkal atau mengiyakan. Nah, itu menjadi rangkaian dari peristiwa yang bisa ini ya, rekan-rekan mahasiswa, bisa menjadi ukuran nanti ketika memutus satu perkara. Kemudian bentar. Kemudian ada pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim ini juga merupakan sebuah alat bukti. Jadi pengetahuan hakim ini kan dinilai sebagai orang yang cerdas gitu kan ya, ataupun juga ahli. Jadi ketika dia memeriksa satu perkara, tidak kemudian wawasannya itu nol, benar-benar nol, tapi dia memahami apa ini beberapa eh, yang menjadi dasar untuk menguak suatu peristiwa. Misalkan hakim yang memeriksa di perkara tun ya, ya pasti dia kan sering itu memeriksa soal sengketa tata usaha negara, ya tata usaha negara, baik yang kasusnya serupa maupun kasus yang berbeda-beda. Nah, dengan pengalaman dan pengetahuan itu, ya, itu akan menjadi modal para hakim untuk membantu menguak ya kebenarannya seperti apa ya. Selain alat-alat bukti seperti surat ya, ahli saksi ya. Kalau surat kan memang dia mutlak ya, kalau sudah bunyinya misalkan dari si instansi atau si tergugat ini sudah keluar se sebuah surat ya, itu tidak bisa disangkal. Oh, memang ternyata ada sebuah keputusan tun yang merugikan si penggugat. Nah, ini menjadi satu potongan cerita yang tidak boleh diabaikan, gitu kan ya. Nah, kemudian ada keterangan ini keadaan yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan, gitu kan ya. Nah, jadi selain alat bukti ini, keadaan umum yang tidak perlu dibuktikan, artinya tidak perlu ditanya lagi, ya, kebenaran umum atau keadaan umum itu yang memang tidak perlu ditanyakan di dalam pembuktian. Ya. Dianggap semua orang atau masyarakat itu sudah tahu, ya, sudah tahu. Kemudian, nah kita akan masuk ke masing-masing alat buktinya. Misalkan di surat atau tulisan ini, ya rekan-rekan mahasiswa, di pasal 85. Nah, itu menjelaskan bahwa hakim ketua sidang dapat memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat tun. Ya, dalam hal ini kan berarti tergugat ya, rekan-rekan mahasiswa. Atau pejabat lain yang menyimpan surat-surat dibutuhkan apabila hal ini dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Nah, surat tersebut lalu diperlihatkan dalam persidangan pada saat agenda pembuktian. Nah, di sini pengadilan memiliki kedudukan atau hak rekan-rekan mahasiswa untuk memerintahkan instansi atau pejabat tun yang dirasa perlu menunjukkan eh, dokumen atau surat guna kepentingan pemeriksaan. Nah, maka instansi atau pejabat tun ini tidak boleh menolak ya, karena di dalam Undang-Undang PT-UN itu sudah diatur di pasal 85 ya. Ini demi hukum ya, demi hukum hakim itu berhak untuk memerintahkan ya instansi menunjukkan surat-suratnya. Berbeda kalau kita gitu kan, masyarakat tiba-tiba minta eh, sebuah instansi atau pejabat tertentu untuk menunjukkan sebuah surat. Ya, tidak mau mereka ya. Dasar hukumnya apa? Nah, alasannya apa? Tetapi kalau di dalam hukum acara PT-UN melalui Undang-Undang PT-UN pasal 85, nah ini diberikan kewenangan untuk memerintahkan menunjukkan surat-suratnya di persidangan. Nah, itu soal surat atau
tulisan ya. Jadi untuk kepentingan persidangan tidak boleh badan atau pejabatun atau instansi ini menghindari atau menolak ya. Nah, dia harus menuruti ya, karena ini guna kepentingan hukum dan pembuktian ya, untuk mencari keadilan. Kemudian ada keterangan ahli ya, rekan-rekan mahasiswa. Keterangan ahli, kalau menurut rekan-rekan mahasiswa apa itu? Atau apa yang Anda ketahui tentang ahli dalam gambaran Anda? Silahkan, ada yang mau menjawab atau berkomentar? Kemudian contoh ahli itu kira-kira siapa? Mbak Kezia, Mbak Keiza, Jolin, halo, halo rekan-rekan mahasiswa, Mas Dimas Ya, Arya. Pak. Ya, apa Mbak kira-kira ahli itu kalau di dalam pandanganmu itu siapa sih? Tadi sudah menjawab Mbak Keiza. Halo, Ahli menurut saya itu orang yang mempunyai keahlian khusus, Pak, di bidang tertentu. oh ya, biasanya siapa Mbak? Tahu enggak? Biasanya siapa yang Nah, bisa itu jadi ahli? Hmm? mungkin kepegawaian PNS, Pak. Ahli hukum administrasi negara itu biasanya PNS. Oh ya, bisa. Ya, jadi terima kasih ya Mbak Kezia pendapatnya. Ahli itu adalah pihak ya selain saksi. Jadi tidak boleh, yang pertama itu kita harus garis bawahi. Ketika nanti ahli ini ya jadi saksi ya ahli itu tidak boleh, harus orang yang berbeda. Misalkan kebetulan dia itu eh ya orang yang memiliki pengetahuan misalkan di situ ya. Lalu juga dia bekerja di situ. Nah, dia mau diajukan menjadi ahli atau saksi, ahli dan saksi itu tidak boleh, harus dipilih salah satu. Misalnya kalau dia jadi saksi ya ahlinya cari yang lain. Kalau dia jadi ahli, saksinya cari yang lain. Nah, jadi keterangan ahli ini adalah pihak ya di bawah sumpah dalam persidangan di mana dia memiliki pengalaman serta pengetahuan ya. Kemudian saksi ahli ini diperlukan sebagai alat bukti karena keterangannya sifatnya objektif. Nah, jadi keilmuan itu. Dan tujuannya membantu hakim memeriksa guna menambah pengetahuan si hakim itu sendiri ya. Jadi kan hakim kan kadang tidak expert di sektor apapun atau di aspek apapun ya, maka dia memerlukan bantuan ahli untuk juga menambah pengetahuannya tentang perkara yang dia periksa ya. Nah, di sini maka penting ini ahli itu untuk membuat juga terang suatu peristiwa ya. Di pasal 103 menyatakan bahwa kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat meminta kehadiran seorang atau beberapa ahli untuk diminta keterangannya. Ataupun hakim di sini juga dapat menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk hadir dalam persidangan. Jadi ahli ini haknya kedua belah pihak, rekan-rekan mahasiswa. Penggugat tergugat boleh mengajukan misalkan ya untuk menguntungkan apa ini ya positioningnya dalam eh, apa ini meyakinkan hakim soal kebenaran peristiwanya ya. Jadi penggugat boleh mengajukan ahli, tergugat boleh mengajukan ahli, hakim pun boleh mengajukan ahli ya. Dan di sini biasanya orang yang menjadi ahli adalah orang yang berkompeten. Nah, misalkan ahli hukum administrasi negara gitu kan ya. Seorang dosen itu boleh gitu kan ya. Biasanya yang menjadi ahli itu ya rata-rata adalah akademisi kalau Anda lihat gitu kan. Di pengadilan juga begitu, di pengadilan negeri begitu, tun begitu, Mahkamah Konstitusi juga begitu ya. Kalaupun tidak akademisi ya praktisi juga bisa. Nah, lalu ini juga kita masuk ke keterangan saksi ya.
Keterangan saksi ini merupakan keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang bersengketa. Nah, keterangan saksi harus dilakukan di bawah sumpah dan dianggap sebagai alat bukti jika keterangan tersebut itu dialami, dilihat, dan didengar oleh saksi itu sendiri. Nah, suatu pendapat atau dugaan bukan merupakan satu kesaksian. Nah, ini bedanya ahli dan saksi. Kalau ahli, dia pendapat. Kalau saksi, dia harus mengalami sendiri. Misalkan mendengar, melihat, dan mengalami. Ya, jadi tidak boleh kalau saksi dihadirkan itu, lah kamu ditanya hakim, kamu tahu enggak saudara saksi? Enggak, Pak. Lah kamu tahu dari mana? Dari teman saya, katanya teman saya. Nah, itu bukan saksi, itu testimonium de audito. Dia mendapat keterangan dari orang lain. Ya. Jadi diusahakan saksi itu adalah orang yang mengalami peristiwanya sendiri. Ya, meskipun itu tidak secara langsung misalkan bersinggungan dengan peristiwa sengketa tunnya ini kan ya. Nah, tetapi biar nanti hakim yang menyimpulkan ya. Tidak bisa atau tidak boleh para pihak itu berpendapat menyimpulkan itu, biar hakimnya yang menyimpulkan sendiri. Oh, keterangan saksi begini, keterangan ahli sendiri begini ya. Itu si hakim biar memiliki pendapat sendiri terhadap pandangan satu kasus yang dia periksa. Kemudian ada golongan ini kan ya, atau batasan yang menjadi saksi. Golongan orang yang dianggap tidak mampu secara mutlak atau absolut, yaitu mereka yang tidak mampu secara mutlak ya, yaitu keluarga sedara atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa, serta istri atau suami pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Nah, ini menjadi perlu digarisbawahi ya, bahwasanya kalau ada hubungan suami atau istri meskipun itu sudah berpisah itu pasti ditolak. Nah, dan juga keluarga saudara ke atas maupun ke bawah itu tidak boleh, harus cari saksi yang lain gitu kan ya, bisa teman ya, bisa rekan kerja gitu kan ya, bisa atasan, bisa bawahan gitu kan ya. Nah, itu boleh. Kemudian mereka yang tidak mampu secara nisbi atau relatif. Nah, ini ada yang pertama anak yang belum berusia 17 tahun dan orang sakit ingatan. Nah, ini juga tidak boleh ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi orang yang masih anak-anak itu tidak boleh, kemudian orang yang sakit ingatan gitu kan. Misalkan orang yang diabetes itu kan kadang ingatannya ini ya terganggu itu ya, memori jangka pendeknya. Itu juga tidak boleh karena nanti akan mengganggu jalannya pemeriksaan gitu kan. Ditanya lupa atau sering mengulang ini ya, mengulang pertanyaan atau jawabannya gitu. Nanti malah akan menjadi repot. Meskipun misalkan orang sakit ingatan ini saksi kunci ya, saksi yang secara langsung melihat sendiri dan berperan penting dalam mengungkap peristiwa. Nah, itu dikesampingkan, dicari yang lain. Kemudian ini ada golongan orang yang atas permintaan sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian atau boleh mengundurkan diri sebagai saksi. Nah, berapa pihak yang dapat atau yang berhak meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian adalah ya, saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Kemudian setiap orang yang karena martabat pekerjaan atau jabatan diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat pekerjaan atau jabatannya. Nah, misalnya seorang pastor yang menerima pengakuan dosa dari seorang umatnya yang telah melakukan kesalahan. Nah, ini dibebaskan dari kewajibannya ini kan ya, termasuk dalam golongan orang yang atas permintaan sendiri bisa dibebaskan dari kewajiban pemberian kesaksian. Dan juga saudara tadi ya di poin A, nah itu ketika ditunjuk dan dia menolak, nah, itu sah-sah saja, gitu kan. Kemudian persamaan tadi mungkin sudah saya singgung ya, rekan-rekan mahasiswa, ahli dan saksi, yaitu keduanya sama-sama pihak ketiga, bukan pihak yang berperkara.
gitu kan ya, didengar untuk memberikan penjelasan mengenai satu peristiwa. Nah, tetapi tadi perbedaannya, ya, kita lihat ini. Poin 1, saksi bicara tentang fakta, ya, apa yang dialami, dilihat, didengar. Nah, tetapi ahli dia bicara soal pengetahuan yang dia miliki terhadap perspektif kasus tersebut, ya. Jadi yang satu bicara fakta, satu bicara soal pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau si ahli ini dia tidak perlu mengetahui langsung jalannya peristiwa itu apa, tetapi dia bisa memberikan pendapat-pendapat soal keahliannya tentang satu peristiwa atau sengketa tun ini. Tetapi kalau saksi dia tidak boleh berpendapat. Menurut saya keahlian saya tidak boleh. Ketika dia ditanya oleh hakim, kamu tahu enggak? Kamu lihat enggak? Kamu mengalami enggak? Nah, dia hanya jawab, ya saya mengalami Pak. Ya, saya tidak mengalami gitu. Ya, saya tidak mendengar, saya mendengar. Nah, cuma sebatas itu saja. Ya, saksi dan ahli itu. Kemudian ahli itu dapat diganti. Misalkan Pak Rian gitu kan ya. Pak Rian itu kan sering jadi ahli. Nah, dia enggak bisa gitu kan ya. Kemudian bisa diganti dengan dosen yang lain. Nah, misalkan saya. Nah, itu bisa kalau ahli, ya. Kalau saksi itu tidak boleh, ya. Selama tadi tidak melanggar ketentuan-ketentuan tadi, ya. Saksi itu ya diusahakan saksi yang mengalami sendiri. Tapi kalau dia memang tadi masih belum dewasa, kemudian gangguan ingatan, tidak berbenturan dengan permintaan sendiri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian, nah itu tidak boleh diganti, gitu kan ya. Tetapi kalau memang ya, anak kecil gitu kan ya, saksinya anak kecil 7 tahun, gimana dia mau ditanyai gitu kan ya, atau orang yang sakit ingatan gitu kan ya. Nah, gimana dia ditanyai? Cari saksi yang lain meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan apa ini peristiwa langsungnya, ya. Kemudian dalam kesaksian dikenal satu saksi bukan saksi atau unus testis nullus testis. Sedangkan satu ahli bisa dianggap cukup untuk dengar keterangannya. Nah, ini juga penting rekan-rekan mahasiswa. Ketika mengajukan saksi itu jangan satu, ya. Kalau satu nanti dianggap bukan saksi. Nah, minimal 2 kalau saksi. Tapi kalau ahli boleh 1. Bahkan boleh tidak mengajukan tidak apa-apa. Nah, kalau ahli diberikan kesempatan, Anda mau mengajukan ahli atau enggak, gitu kan ya. Oh, setelah dipikir kita enggak punya budget untuk bayar ahli, ya enggak apa-apa, enggak mengajukan ahli. Tapi kalau mengajukan ahli kan lebih baik untuk menunjang kesaksian. Nah, kalau saksi, ini untuk menunjang pembuktian ya memang harus 2. Jangan sampai enggak mengajukan saksi atau hanya 1. Nanti sayang, gitu kan ya. Anda diberi kesempatan menurut hukum acara PT UN, sudah diflorkan atau disampaikan rule-nya atau ketentuannya, tetapi kita tidak memanfaatkan atau melakukannya dengan baik, gitu kan ya. Misalkan udah disebutkan nih satu saksi bukan saksi, tetap saja mengajukan satu saksi. Nah, nanti jangan salahkan ketika kesimpulan atau putusan si pihak ini dirugikan atau kalah, gitu kan ya, karena kesaksiannya kurang kuat. Nah, itu ya rekan-rekan mahasiswa. Kemudian ada pengakuan atau bacon tenis, ya. Pengakuan atau bacon tenis ini keterangan yang membenarkan suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pengakuan berupa pernyataan tegas tentang kebenaran suatu peristiwa dan merupakan keterangan sepihak, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Gitu kan ya. Ketika dia mengakui, ya saya melakukan itu, ya sudah. Ya, kan tidak perlu ditanya lagi. Loh, tadi Anda mengakui kan, ya sudah, gitu kan. Tidak perlu ditegasi lagi karena itu kan sudah dicatat oleh majelis hakim, gitu. Pengakuan dapat diberikan di muka persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di luar persidangan adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam satu sengketa di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan yang diberikan oleh lawannya. Sedangkan pengakuan di muka hakim persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Nah, ini pentingnya ketika ada pengakuan sebisa mungkin
itu didapat ketika di muka persidangan atau di depan hakim. Kalau di luar persidangan nanti kan hanya sebagai pernyataan dan harus mungkin ditegaskan lagi gitu kan. Karena kan tidak didengar oleh hakim sendiri atau tidak dilihat oleh hakim sendiri sebagai pihak yang memeriksa perkara. Pengakuan yang dipakai sebagai alat bukti adalah pengakuan di muka hakim. Nah ini ya. Pengakuan yang di luar persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti karena masih harus dibuktikan. Jadi hampir sia-sia ini kan ya. Mindon gawini kalau bahasa Jawa itu. Jadi harus diulang lagi gitu kan. Makanya yang baik adalah yang di depan hakim atau di muka persidangan. Selanjutnya pasal 105 menyatakan pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Lalu ada juga pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim sendiri menurut pasal 106 itu ditentukan bahwa yang dimaksud apa ini? Bahwa yang dimaksud pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pengetahuan hakim adalah pengetahuan dari hakim yang diperoleh selama pemeriksaan sidang pengadilan berlangsung. Ya, jadi ini murni internalnya si hakim. Kita tidak bisa menilai atau menerka-nerka. Itu mutlak pendapat hakim, kewenangan hakim ketika sudah mengeluarkan sebuah putusan ya kita tidak bisa mendebat atau ngeyel. Bisanya kita ngeyel atau mendebat itu melakukan upaya hukum. Misalkan dibanding, kasasi, gitu kan ya. Ya karena ketika si juri dalam hal ini hakim ini kita debat lagi, ya tidak ada ujung mangannya. Kita bisa mendebat lagi atau men-challenge-nya di upaya hukum selanjutnya ya dibanding gitu kan ya. Karena ketika kita melihat kalau pendapat hakim ini sepertinya tidak pas atau tidak adil atau tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan misalkan gitu kan ya. Nah, silahkan diupayakan upaya hukum lanjutan ya. Nah, melalui banding, kasasi atau upaya hukum lain. Nah, lalu ini ya, rekan-rekan mahasiswa, sahnya pembuktian dan beban pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara PT UN adalah sistem pembuktian bebas yang terbatas. Nah, pasal 107 menunjukkan adanya pembatasan atas kebebasan hakim dalam menilai suatu hasil pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan minimal 2 alat bukti ya, berdasarkan keyakinan hakim. Berdasarkan keyakinan hakim. Nah, selain itu pasal 107 juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian. Dengan diberi wewenang yang besar kepada hakim kaitannya dengan kewenangan menentukan beban pembuktian, menuntut hakim untuk berlaku lebih adil dan tidak berat sebelah. Nah, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tujuan dari pemberian kewenangan itu adalah dalam rangka menentukan kebenaran material. Nah, di penjelasan pasal 107 itu dikatakan dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta yang diajukan oleh para pihak. Nah, hakim peradilan tun dapat menentukan sendiri. Nah, apa saja yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, apakah penggugat atau tergugat. Kemudian tadi ya kembali lagi hal apa yang harus dibuktikan yang berperkara, serta hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Nah, ini kemahiran, ketangkasan hakim ini kan. Oh, ternyata soal apa yang harus dibuktikan itu sudah cukup ya. Berarti mencari aspek-aspek yang lain gitu kan ya. Itu tergantung dari pengalaman jam terbang hakim ataupun kemahiran si hakim ini sendiri dalam memeriksa satu perkara. Kemudian alat bukti mana saja yang harus diutamakan. Nah, misalkan yang paling utama adalah surat. Nah, itu kan benar-benar otentik, absolut, tidak bisa dibantah lagi. Ketika ada
pejabatun yang tanda tangan, nah, nggak bisa itu dibantah. Itu sudah bukti material ya, material dan fakta gitu kan. Ini bukan lagi hal yang bisa diperdebatkan ya. Karena barangnya sudah ada, sudah ditandatangani dan ada suratnya. Suratnya ini juga berasal dari si instansi tersebut, misalkan seperti itu. Nah, itu misalkan kalau alat bukti mana saja, baru nanti setelah surat ada saksi, ada ahli, nah, kan begitu. Kemudian kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Nah, ini semuanya adalah eh, kewenangan si internal hakim, gitu kan ya. Nah, melalui kemampuannya, kemudian juga pengalaman serta apa ini jam terbangnya, gitu kan ya. Itu para pihak nggak bisa kemudian mengontrol ataupun menjudge dan menilai, oh ini hakimnya kurang fair ini kan ya, atau tidak baik gitu ya. Biasanya orang Indonesia kan seperti itu ya. Jadi meskipun sudah ada juri, maidu itu bahasanya apa ya? Mencemooh lah. Eh enak maidu ya bahasanya ya. Jadi kayak tidak terima gitu kan. Kemudian menyalahkan pihak lain gitu kan, dalam hal ini hakim. Kan biasa seperti itu kan. Karena merasa dikalahkan pihaknya ya. Atau pihak yang dibela itu tidak menang gitu kan ya. Jadi cari-cari kesalahan gitu kan. Soal kemampuan hakim, tidak objektif lah, ataupun berat sebelah lah, ataupun kurang cermat lah, kurang pandai lah, seperti itu. Nah, ini mungkin materi hari ini cukup ya, rekan-rekan mahasiswa. Sebelum ini saya tutup karena sudah juga, saya kira sudah semuanya saya sampaikan dalam hal eh, pembuktian di hukum acara PT UN, gitu kan ya. Coba saya tanya gitu kan ya, mungkin Anda ada yang memperhatikan ya, ada juga mungkin yang tidak. Kira-kira. Coba saya tanya ulang lagi, gitu kan ya, kalau Anda memperhatikan. Nah, tadi di dalam pembuktian itu kan sudah disampaikan Mas Galang tadi kan ya. Tujuan pembuktian adalah untuk menguak kebenarannya Pak atau fakta yang sebenarnya terjadi. Kemudian tadi Mbak Kezia juga sudah berpendapat gitu kan ya soal ahli. Ahli itu ya orang yang punya kompetensi atau pengetahuan gitu kan ya. Bisa dalam hal tadi ya, orang yang memiliki kompetensi soal administrasi negara gitu kan ya, PNS itu juga bisa gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, pembuktian di dalam hukum acara PT UN tadi kan ya, ya, itu minimal berapa alat bukti rekan-rekan mahasiswa? Kan tadi udah ada beberapa jenis, tadi saksi, ahli, dan juga surat. Pengetahuan hakim dan juga apa ini? Pengakuan para pihak. Nah, 5. Nah, kalau di dalam hukum acara PT UN tadi, saya juga sudah menyinggung, itu minimal harus berapa alat bukti? Ayo, siapa? Izin menjawab Pak, untuk minimal 2 alat bukti. Oke, 2 alat bukti. Baik, ini Mas Galang memperhatikan ini. Ya, betul Mas. Tadi, jadi minimal 2 alat bukti. Jadi ketika kita di dalam bersengketa PT UN itu mau mengajukan alat bukti surat dan saksi, itu sudah cukup di dalam pembuktian. Kalau mau lima-limanya, misalkan 3 dipakai gitu kan ya, kan otomatis yang bisa diupayakan kan 3. Yang 2 ini kan pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim kan, di luar kendali para pihak. Itu malah lebih baik, tetapi minimal 2 ya, paling enggak saksi dan surat gitu. Jangan kemudian blas ataupun sama sekali wes gugat tapi wes enggak bawa apa-apa, cuma bawa badan. Nah, nanti repot ketika lawannya itu persiapan pembuktiannya apa itu kuat baik gitu kan ya, kemungkinan nanti ya kita dirugikan atau bisa kalah. Jadi 2 ya, boleh surat dan ahli atau surat dan saksi. Tapi biasanya yang sering dipakai adalah surat dan saksi. Ahli itu nanti biasanya opsional tambahan.
Nah, kemudian saya tanya lagi, ya, untuk dalam hal pembuktian, ya, minimal harus berapa saksi? Siapa ini? Nah, Mas Galang bisa menjawab lagi. Minimal berapa saksi, Mas? Minimal 2 saksi, Pak. Wah, jago ini berarti. 2 dan 2. Alat buktinya minimal 2, saksinya juga 2. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya. Unus testis, nullus testis. Jadi satu saksi bukan saksi. Jadi minimal 2. Kalau lebih gimana, Pak? Boleh, malah lebih bagus. Kalau saksinya 20, ya tidak apa-apa, malah lebih bagus. Saksinya 5, 6, ya tidak apa-apa. Gitu kan ya. Jadi tadi kalau kita tidak mengajukan saksi atau hanya satu saksi, itu berarti bukan saksi atau dianggap itu bukan merupakan kesaksian dan nanti bisa diabaikan. Ya, lebih baik disiapkan ketika dalam hal pembuktian hukum acara PTN itu ya alat buktinya 2 jenis dan juga saksinya ya minimal adalah 2 orang ya, yang memenuhi ketentuan saksi tadi. Oke, mungkin itu ya konklusinya. Ya ini ketika apa ini masuk dalam ranah pembuktian hukum acara pengadilan tata usaha negara itu memang proses dalam menguak fakta kebenaran yang eh, apa ini dicari gitu ya. Tidak hanya dari si penggugat saja yang dominan, nah, tetapi harus seimbang penggugat dan tergugat sehingga pengadilan atau majelis hakim ini nanti bisa menarik benang merah sebenarnya peristiwanya seperti apa. Nah, sehingga juga bisa menjatuhkan putusan yang adil bagi kedua belah pihak ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah tadi ya. Ada beberapa jenis alat bukti yang bisa diajukan. Apa saja tadi? Saksi, ahli, surat, pengetahuan hakim, dan juga pengakuan dari para pihak. Nah, itu. Jadi yang paling penting di dalam pembuktian ini adalah beberapa alat bukti yang bisa diajukan guna menguak kebenaran di dalam sengketa tata usaha negara. Itu ya, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin materi kali ini cukup sampai sini. Nanti bisa kita lanjut di minggu depan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada apa enggak? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kalau begitu, terima kasih ya rekan-rekan mahasiswa atas partisipasinya. Ini saya record, saya stop dulu record. Setelah ini saya mau presensi dulu ya. Terima kasih banyak. Sebentar saya presensi dulu. Stop record.